Ibu bapak lagi bingung kan lihat polisi? Iya. Masa ada polisi apa namanya itu, kasat narkoba ditangkap edarkan narkoba. Aduh, kukira film India aja yang begini. Maka ibu bapak tidak boleh kecewa dengan polisi, tidak boleh sakit hati sama polisi. Yang jahat kita lihat di TV dan medsos tidak sampai 50 orang. Bapak tahu berapa polisi di Republik Indonesia? Lebih 470.000 jiwa. Baru 50 kita lihat jahat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Kapolri diberikan kekuatan. Kapolri dan bintang-bintang yang ada di Jakarta diberikan kesempatan dan kemampuan untuk membersihkan polisi dari polisi jahat. Bahaya kalau saat kita berharap negara kita bebas narkoba, mana polisi yang edarkan narkoba. Maka kita doakan, Pak. Saya kalau narkoba sangat peduli. Kalau uang negara habis, insya Allah bayar pajak rakyat, apa lagi uang. Tapi kalau narkoba beredar, Pak, hilang masa depan bangsa, rusak otaknya generasi. Saudaraku, yang kalian pengedar narkoba, berhentilah, berhenti. Bayangkan kalau nanti anak istrimu kena narkoba. Polisi, saudara-saudaraku, polisi dan tentara, tindak mereka. Jangan sampai narkoba masuk di rumahmu. Kalau sudah masuk di rumahmu, kena anakmu, hancur masa depan anakmu. Kalau uang tidak ada, kita masih bisa bekerja. Kalau kita sakit, masih bisa kita ke dokter. Tapi kalau narkoba dan kecanduan, kemana kau akan mencari obatnya? Ya, wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuhnya nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Polisi sahabat rakyat, tentara sahabat rakyat. Polisi jangan musuhi ulama, ulama jangan musuhi polisi. Polisi jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau mati kok siapa bungkus kok? Ulama jangan musuhi polisi, karena kalau ada perkaramu pasti kau cari polisi. Maka yang baik, polisi, tentara, ulama bersinergi membangun dan menjaga Republik Indonesia. Hei, cewek, hei, jangan kau musuhi polisi. Kalau nak perkosa kau cowokmu, siapa kau cari? Satpol PP, prak! Ayo, adik-adik, kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam. Ayo, rumah dijarah, anak dibunuh, istri diperkosa, suami ditembak, siapa kau cari? Siapa? Polisi. Saya pergi ceramah, macet, nggak bisa goyang mobilku. Saya baca surah Yasin, nggak goyang-goyang mobilku. Saya baca Al-Fatihah, tambah macet. Beda tanpa polisi lalu lintas. Pak Ustaz,
lancar. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi minta-minta uang di jalan, itu polisi pelengin dia. Nak muda, Bapak Ibu pernah ndak bayangkan seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Tanata diserobot, kebunmu diambil sama preman, rumahmu dijarah, kamu datang majelis ulama, dia cuma berdoa, ndak bisa. Bayangkan kalau datang ke Polres, tolong Pak, tegakkan hukum. Apa kata Kapolres? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Maka polisi sangat dibutuhkan di negara Republik Indonesia. Itulah sebabnya kalau ada polisi jahat harus segera dipindahkan, kalau perlu penjara. Ibu bapak lagi bingung kan lihat polisi? Ya, masa ada polisi apa namanya itu, kasat narkoba ditangkap edarkan narkoba. Aduh, kukira film India aja yang begini. Maka ibu bapak tidak boleh kecewa dengan polisi, tidak boleh sakit hati sama polisi. Yang jahat kita lihat di TV dan medsos tidak sampai 50 orang. Bapak tahu berapa polisi di Republik Indonesia? Lebih 470.000 jiwa. Baru 50 kita lihat jahat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Kapolri diberikan kekuatan, Kapolri dan bintang-bintang yang ada di Jakarta diberikan kesempatan dan kemampuan untuk membersihkan polisi dari polisi jahat. Bahaya kalau saat kita berharap negara kita bebas narkoba, mana polisi yang edarkan narkoba? Maka kita doakan Pak. Saya kalau narkoba sangat peduli. Kalau uang negara habis, insya Allah bayar pajak rakyat, apalagi uang. Tapi kalau narkoba beredar Pak, hilang masa depan bangsa, rusak otaknya generasi. Saudaraku, yang kalian pengedar narkoba, berhentilah, berhenti. Bayangkan kalau nanti anak istrimu kena narkoba. Polisi, saudara-saudaraku, polisi dan tentara, tindak mereka. Jangan sampai narkoba masuk di rumahmu. Kalau sudah masuk di rumahmu, kena anakmu, hancur masa depan anakmu. Kalau uang tidak ada, kita masih bisa bekerja. Kalau kita sakit, masih bisa kita ke dokter. Tapi kalau narkoba dan kecanduan, kemana kau akan mencari obatnya? Maka diharapkan masyarakat, kalian peduli juga. Jangkau, hai narkoba, dia bilang cemen lu men. Kampungan, lihat orang kalau mabuk, apa baiknya itu orang mabuk? Pernah lihat orang mabuk bu? Pernah lihat? Dia ambil motornya, mabuk setengah. Balap motor, dia listrik nak kira aspal. Puh, mati kafir kau dong. Dia bilang kurang ajar, siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Mana bisa tiang listrik kasih pindah beleng-beleng. Maka saudaraku yang cari nafkah dengan cara menjual narkoba, berhentilah. Bumi Republik Indonesia ini sangat kaya. Banyak cara yang Allah berikan kalian cari nafkah yang lebih halal. Ibu-ibu, perhatikan anak-anak kita di rumah. Kalau dia senang menyendiri, tutup kamar, keluar ke merah matanya, hati-hati. Bagaimana kalau suami? Periksa HP-nya. Siapa tahu merah matanya sudah video call. Hai guys. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, pasangan yang sangat ideal. Pak Kapolres, Pak Dandim dan semua pejabat yang hadir di tempat ini,
Yang kita doakan mudah-mudahan Allah selalu bimbing dan tuntun beliau-beliau. Bu, saya ke Jepang. Tahu Jepang, Ibu? Tokyo, tahu? Dekatnya Sanata. Nah, dia bilang teman saya di sana, kita ini orang Indonesia perlu bersyukur. Kenapa? Orang Jepang 1 tahun minimal 4 baju dia pakai. Harus beli 4 baju dalam setahun. Lain bajunya ketika musim salju, lain bajunya ketika musim hujan, lain bajunya ketika musim panas, lain pula bajunya ketika musim semi. Indonesia 1 tahun 1 baju bisa kau hidup. Tidak perlu ini baju hujan, ini baju dingin, tidak ini baju salju. Tidak ada salju kecuali masuk kau di kulkas. Luar biasa Indonesia. Mereka bilang kalau musim salju kau tidak punya jaket pendingin pasti mati kau kedinginan. Maka wajib kau beli jaket. Di sini tidak perlu. Allahu Akbar. Inilah Indonesia. Saya baru pulang dari Madinah, umroh dan haji. Allahu Akbar. Panasnya di sana, Bu. Saya dari hotel ke Masjid Nabawi tidak sampai 200 meter, panasnya itu muka kayak menyengat itu matahari. Tidak sampai kita 5 menit jalan, keringatan keluar karena panasnya. Indonesia luar biasa. Allahu Akbar. Inilah negara kita yang sangat luar biasa. Bu, itu orang Australia, tahu Australia, Eropa, Amerika datang ke Bali hanya untuk lihat apa? Lihat pesisir pantai Kuta. Berapa uangnya keluar? Ratusan juta hanya mau pergi lihat pantai. Saudi, sumber datangnya Islam. Minggu lalu saya pulang umroh, lihat gunungnya di Saudi, Bu. Tidak ada itu, ada namanya rumputnya. Gunungnya coklat, batu, tidak ada satupun rumput yang tumbuh. Gunungnya. Maka mereka datang ke Bogor, keluarkan duit ratusan juta untuk apa? Supaya bisa lihat gunung yang banyak tumbuhannya. Amerika, Eropa, Australia datang ke Bali, keluarkan duit ratusan juta untuk lihat pantai. Tenggarong tidak perlu kau keluar uang kalau kau mau lihat pohon. Tenggarong tidak perlu kau keluar uang untuk lihat pantai. Kau pergi saja lihat pantai. Bahkan kalau kau mau lihat sungai, keluar kau saja jalan sedikit ada Sungai Mahakam. Tidak perlu keluar duit. Kadangkala ada bonusnya, orang lagi pup. Di sinilah coba bayangkan, di sini lagi pup. Di sini lagi cuci piring. Di sini lagi sampo. Luar biasa, semua gratis. Allahu Akbar. Hei, Masya Allah. Inilah indahnya Indonesia. Betapa luasnya benua Arab, negara Arab puluhan ada di situ. Satu aja bahasanya. Orang Saudi sama bahasanya orang Yaman, sama-sama Arab. Beda negara sama bahasanya. Kita Indonesia, Masya Allah, lain bahasanya bubuhan Banjar. Hah? Lain Bugis. Allahu Akbar. Inilah negara kita. Bicara lagi soal agama. Kalau ada orang bilang di Indonesia tidak diterapkan syariat Islam, sini kau saya kasih ajar kau dari pagi sampai pagi. Apa syariat Islam? Solat. Ada negara larang kita solat? Tidak ada. Nabi kingkang ke masjid.
Haji, wah Masya Allah, bukan cuma dianjurkan, ditambahi uangmu. Itu namanya subsidi haji. Bapak tahu berapa haji biayanya? 75 juta. Tapi Bapak bayar cuma 39 juta. 70 ke 39, berapa selisihnya? Itulah ditambahi negara. Siapa bilang negara kita tidak syariat Islam? Puasa, ada negara larang kita puasa? Enggak, malah dikasih libur. Ayo. Bicara lagi bikin pesantren, biar banyak duitmu. Kalau mau ke bikin pesantren Malaysia, mau bikin pesantren di Timur Tengah kayak Saudi, Yaman, tidak mungkin kau diizinkan kalau tidak dapat pembenaran dari negara. Indonesia, ada rumahmu kosong, tidak ada yang tempati, panggil anak mengaji, jadi lagi pesantren hafal Quran, tidak ada isinya. Bangun masjid, biar banyak duitmu di Malaysia, tidak mungkin kau bisa bangun masjid tanpa izin pemerintah. Indonesia, bikin masjid meskipun tidak ada izin bangunannya, jadi. Maka cintai negaramu ini. Islam. Satu aja yang tidak diserahkan syariat Islam apa? Potong tangan. Kalau mencuri potong tangan, kenapa tidak diserapkan? Karena kalau diterapkan ini potong semua tanganmu. Terlalu banyak pencuri. Inilah negara kita. Kau bicara soal dakwah, cari negara yang paling enak berdakwah seperti Indonesia. Kau pergi di Malaysia, biar kau dari Timur Tengah belajar, tidak bisa kau ceramah kalau tidak ada sertifikatmu diakui oleh negara. Tidak bisa khutbah Jumat kalau tidak punya izin dari negara. Di sini, selebriti yang tidak jelas agamanya 20 tahun, tiba-tiba tobat, pelihara jenggot, pelihara jingkrang kakinya, langsung kafir-kafirkan kita. Ayo, sejelek-jelek negaramu, cintai negaramu. Hanya satu agama yang mengajarkan kita cinta negara adalah iman. Itulah agama kita. Hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara adalah bagian dari iman. Bayangkan nenek-nenek kita dulu, 77 tahun yang lalu, mereka berjuang, meneteskan darah, menghancurkan hartanya, menghabiskan hartanya untuk apa? Supaya kita bisa merdeka dan bersatu. Maka syukuri kemerdekaan 77 tahun ini. Dengan cara apa mensyukurinya? Satu, yang paling real kalau kau Islam, kasih baik solatmu. Karena solat puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa Ustadz? Tidak boleh ada kegiatan lain kecuali menghamba kepada Allah. Ibu haji boleh ada kegiatan lain. Misal apa? Berdagang pergi haji, boleh. Ibu bawa sarung jual di sana, boleh. Bapak puasa, boleh ada kegiatan lain, boleh sambil dagang. Puasa, boleh ada kegiatan lain. Bayar zakat, boleh sambil nyanyi. Tawaf, boleh sambil nyanyi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Boleh. Ibu bayar zakat sambil nyanyi, boleh. Bila kamu di sisiku, ini zakatku, hati rasa kurang nih, ini syahdu, boleh sambil nyanyi. Tapi sholat tidak boleh, dagang tidak boleh, sholat sambil nyanyi, batal sholatmu. Tidak boleh sholat begini, Allahu Akbar, begadang jangan begadang, kalau tiada malas aku cikali. Jelas, jelas. Bapak tidak sholat, sudah jelas kafir. Kafir itu bukan sekedar keluar dari Islam, tapi meskipun dia Islam, tidak sholat, kafir di hadapan Allah. Tanda orang Islam itu kata Allah, kamu lihat mereka ruku dan sujud. Pak Bu, hei, ada ndak orang tidak ada masalahnya di sini? Ada?
Nggak ada orang nggak ada masalah. Ini muka-muka penuh masalah semua ini. Ini nih di depan kita. Banyak semua masalahnya ini. Apa masalahnya Pak Bupati? Mau 2 periode. Pasti nih. Apa masalahnya Pak Kapolres? Mau langsung dari AKBP jadi kombes 3 bunga. Apa ini dasar latih? Kok kira ndak ada masalahku? Banyak sekali masalahku setelah saya viral. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat. Modus kirim-kirim stiker. Ustadz, baru suamiku meninggal. Tolonglah saya berikan doa-doa penenang jiwa. Saya kirimkanlah doa dan amalan. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Kalau perlu nanti nomornya ibu saya kasih sama Pak Dandimnya. Apakah? Mana orang tidak ada masalah? Semua kita punya masalah. Maka ketika ada masalah, ibu kan tentu berdoa, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah naikkan jabatanku, ya Allah pelihara hidupku, ya Allah tambahkan rezekiku. Allah dengar, maka Allah bilang hayya 'alal falah. Ibu tahu itu artinya hayya 'alal falah. Sini saya kasih kau apa yang kau mau. Itu hayya 'alal falah. Coba tanya Pak Bupati, pernah ndak Pak Bupati panggil ajudan? Ajudan, tunggu dulu Pak. Nggak, bilang mau kau diinjak lehermu. Ajudan, Bapak ndak lihat saya sibuk. Dimutasi kok masuk di hutan. Coba tanya ini semua bos-bos, Pak Kapolres, Pak Dandim, ada semua ajudannya itu. Nanti mereka tidur kalau bosnya tidur. Iya toh? Padahal itu Dandim, Kapolres, Bupati ada hilang masa jabatannya 5 tahun saja. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Ayo. Kenapa begitu takutnya kita sama manusia? Lalu kenapa ketika Allah panggil kau, hayya 'alal falah, lo kok mai sini, kamu sini? Apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli. Pantas 30 tahun kau jadi pegawai negeri, tidak bisa kau lepas dari kredit. Kenapa? Kamu selalu bersuruh Tuhanmu menunggu. Bapak, kalau mau hidup baik, perbaiki sholat. Tak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau baik sholatmu. Sudah tidak saatnya orang Islam dibodoh-bodohi politisi. Sudah tidak saatnya bangsa Indonesia kita dibodoh-bodohi dengan isu ras. Mari kita bersaudara. Tidak ada enaknya orang rusuh. Tidak ada enaknya orang bertengkar. Mau bukti? Coba lihat sekarang. Efek Pilpres 2019 sampai sekarang cebong kampret belum menyatu. Para Jokowi Prabowo sudah adem-adem. Siapa calonmu? Nomor 1. Siapa calonmu? Nomor 2. Siapa calon nomor 3? Siapa calon nomor 4? Tidak ada usulan. Yang penting kita rakyat Indonesia. Maka politisi juga jangan bodoh-bodohi rakyat, kasihan. Mana ada rakyat seperti sabarnya. Coba lihat rakyat Indonesia Pak, mau dipilih calegnya, mau dipilih bupatinya, hanya datang bawa sarung harga 30.000 dipilih lagi Pak. Sudah itu kita tipu lagi 5 tahun. Mau dipilih datang lagi lebih mahal sedikit menjadi 40.000 dipilih lagi Pak. Coba lihat, ditipu tiap tahun, tapi tetap sabar. Begitu ada acara kenegaraan, siapa yang doakan rakyat kita? Siapa yang doakan ulama kita? Ya Allah ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, padahal pemimpin kami tidak sholat. Ya Allah ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, pada mereka seling berzina di Indonesia. Kita tahu mereka jahat, tapi kita doakan. Inilah rakyat Indonesia. Maka sayangi rakyatmu karena kalian hidup dari rakyat Indonesia.
Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres. Lu politisi kalau mau dipilih, Pak, waduh penampilannya kalau Ustaz Dasar, pakai gamis, pakai serban, keluar masuk masjid, pilih saya. Begitu terpilih, tidak pernah lagi datang ke masjid. Ada begitu di sini? Ada. Nah, anggota DPR kan biasa banyak begitu kan? Masuk. Ada begitu? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Jangan Islam pencitraan, Islamlah secara benar. Artinya, kalau mau maju Purwakarta yang pertama, hilangkan sekat-sekat perbedaan. Tidak ada Jawa, tidak ada Sunda, tidak ada sipil, tidak ada polisi. Semua kita masyarakat Sunda bersatu. Timur Tengah, Pak, Bapak Ibu tahu Timur Tengah, Arab dan sekitarnya, satu aja bahasanya, Pak. Satu aja bahasanya, rasnya cuma satu, Arab. Sekarang Syam, negeri yang disebut dalam Quran, kacau balau. Kenapa? Karena perang, karena perbedaan pendapat. Itu satu bangsa, satu bahasa. Kita Indonesia, Pak, Bugisnya, Jawanya, Sundanya, Manadonya, Bataknya, Maduranya, pasti lebih gampang kita dipecah belah. Karenanya modal kita membangun persatuan. Kenapa biasa kita berpecah belah? Satu, karena isu-isu politik. 2024 di depan mata, maka politisi jahat mulai memanfaatkan isu-isu agama, mulai memanfaatkan isu-isu etnis, mulai memanfaatkan dan mencari simpati dengan isu-isu sara. Karena paling gampang kalian ditarik perhatianmu ketika isu agama dijual. Maka saudaraku, silakan kau berbeda politik, tapi jangan kau berpecah belah. Sudah tidak saatnya orang Islam dibodoh-bodohi politisi. Sudah tidak saatnya bangsa Indonesia kita dibodoh-bodohi dengan isu ras. Mari kita bersaudara. Tidak ada enaknya orang berusuh, tidak ada enaknya orang bertengkar. Mau bukti? Coba lihat sekarang. Efek Pilpres 2019 sampai sekarang cebong kampret belum menyatu. Para Jokowi Prabowo sudah adem-adem. Siapa calonmu? Nomor 1. Siapa calonmu? Nomor 2. Siapa calon nomor 3? Siapa calon nomor 4? Tidak ada usulan. Yang penting kita rakyat Indonesia. Maka politisi juga jangan bodoh-bodohi rakyat, kasihan. Mana ada rakyat seperti Indonesia sabarnya. Coba lihat rakyat Indonesia, Pak. Mau dipilih calegnya, mau dipilih bupatinya, hanya datang bawa sarung harga 30.000 dipilih lagi, Pak. Sudah itu kita tipu lagi 5 tahun. Mau dipilih datang lagi lebih mahal sedikit menjadi 40.000 dipilih lagi, Pak. Coba lihat, ditipu tiap tahun, tapi tetap sabar. Begitu ada acara kenegaraan, siapa yang doakan rakyat kita? Siapa yang doakan ulama kita? Ya Allah, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, padahal pemimpin kami tidak sholat. Ya Allah, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, padahal mereka saling berzina. Kita tahu mereka jahat, tapi kita doakan. Inilah rakyat Indonesia. Maka sayangi rakyatmu karena kalian hidup dari rakyat Indonesia. Itu, jangan mau berpecah belah, jangan mau dibodoh-bodohi. Isu-isu politik biasa, namanya orang pilkada,
pilpres, pemilu itu dalam ilmu politik disebut pesta demokrasi. Bapak tahu enggak ketika ada kata pesta didengar? Ketika Bapak dengar pesta, apa yang ada di benak Bapak? Gembira-gembira, makan-makan, ada elektron, pesta. Tidak ada pesta menakutkan. Maka mestinya setiap pemilu pilpres kita senang-senang, jangan menakutkan, jangan ada isu perpecahan. Artinya Purwakarta ini ada jari tangan bupati, simbol kekuasaan. Ada jari mata sebagai polisi tentara mengawasi masyarakat kita. Ada jari mulut anggota DPR, jangan diam dan tidur saja kerjamu. Ada jari kaki rakyat, maka ketika kakinya masalah, rakyat diganggu, polisi tentaranya maju. Jangan kau ganggu rakyatku. Kalau kau ganggu, saya tembak kepalamu. Begitu yang namanya. Jangan malah kita saling menghasut. Wakil bupati menghasut rakyat supaya ganti bupatinya, wakilnya naik. Bukan di sini, bukan di sini. Di tempat lain. Ayo, kepala dinasnya cari muka. Pak, iya bu, iya bu. Tidak laku men. Cari muka, karena dia dongok, ya maunya naik kepala dinas, saya cari muka. Iya bu, biar salah dulu. Siapa gini, apa? Sudahlah. Jangan kau hina temanmu, jangan kau fitnah temanmu supaya kau bisa ganti. Jangan seperti itu. Allah sudah takdirkan hidupmu masing-masing. Satu. Ayo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bersatu itu tidak mesti seragam. Bersatu itu artinya menerima perbedaan dan siap menerima kenyataan perbedaan kita. Ibu bapak, kenapa kita makan enak? Ibu-ibu, kenapa kita enak makannya? Karena gigi kita beda-beda. Coba kalau semua gigi kita seragam, apa enaknya makan? Semua gigi seri. Tahu ibu, ini gigi bu. Ini nikmat paling hebat. Ibu bisa bayangkan tak bagaimana seandainya gigimu tumbuh dan panjang seperti rambut. Sekira ibu bupati tidak akan terpilih kalau sudah gondrong mulutnya. Lihat toh, Allahu Akbar. Lihat gigi kita yang di depan ini namanya gigi seri. Apa tugasnya? Memotong. Masuk ke dalam beda lagi, namanya gigi taring. Gunanya apa? Merobek. Maka bapak kalau makan daging begini kan, tidak mungkin begini. Kedua gigi itu. Yang ketiga lagi masuk ke dalam beda lagi, namanya gigi geraham. Fungsinya apa? Menghancurkan. Bayangkan kalau semua gigi kita gigi geraham, bagaimana kita makan sayur menggigitnya? Tidak mau putus pak. Kalau bersatu itu harus seragam, hampa hidup. Kenapa ibu-ibu nampak cantik dilihat di sini? Hah? Karena ada pakaian kuning. Saya curiga Golkar. Karena ada putih, macam-macam. Inilah hebatnya. Kenapa penting Allah ciptakan perbedaan di antara kita, supaya kita saling mengenal satu demi satu. Lita'araf, agar kita bisa bertaaruf, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Bayangkan dalam Islam itu sangat diajarkan persaudaraan. Betapa pentingnya persatuan di antara kita. Maka disinilah pentingnya, sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Ibu bapak, baru-baru kita ibadah kurban, nyembeli binatang. Daging kurban dibagi 3.
Yang pertama untuk yang berkurban sepertiga. Yang kedua kepada fakir miskin, memang sudah selayaknya sepertiga. Yang berikutnya yang ketiga kepada karib kerabat, terutama tetangga, sepertiga. Kalau orang miskin dikasih, ya wajar, memang dia lagi butuhkan. Kalau yang bersangkutan dapat sepertiga, ya wajar karena dia punya cara. Tapi kepada tetangga, tetangga kita kaya, apa maknanya kok dikasih tetangga pada dia kaya? Itu makna filosofinya di dalam adalah kau harus menjaga kekerabatan di antara kalian. Bahkan orang yang hitam jidatnya gara-gara sholat, tiap malam dia tahajud, Senin Kamis dia puasa, zikirnya baik, tapi tidak ada yang senang di kantor, demi Allah kalian bangkrut nanti di akhirat. Ada orang Pak di komplek di Makassar bertengkar gara-gara apa Pak? Anjingnya naik atas tetangga. Dan tetangganya orang yang najis, dianggap najis anjing, bertengkar gara-gara binatang ternak. Sebelah kanannya bertengkar gara-gara apa? Taman, janda bolong. Belakang rumahnya gara-gara apa? Got. Semua. Ada orang mulutnya zikir melulu, ngaji melulu, tapi di kantor tidak ada yang senang. Di kompleknya tidak ada yang senang. Sebelah depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir. Sebelah kirinya bertengkar gara-gara apa? Binatang ternak. Semua orang di komplek tidak ada senang dia. Maka kalian dengan orang yang baik ibadahmu, hablum minallah baik, tapi kalian putus persaudaraan. Dengar janji Nabi, penegasan Nabi. Atau dulu namanya muflis. Saudara-saudara kalian, kau tahu siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Pilot di akhirat kelak, jarusu wahati urahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan. Maka saudaraku Purwakarta, di ulang tahun ini mari rapatkan kembali persaudaraan. Tidak ada istilah pribumi tidak pribumi, tidak ada istilah Islam non Muslim. Kita semua rakyat Purwakarta satu padu mengangkat citra dan martabat kabupaten kita. Soal agama masing-masing, ya, soal keyakinan kita pertanggungjawabkan masing-masing. Tapi kita punya kepentingan masing-masing adalah kepentingan kita bersama menjaga ketertiban umum di kabupaten kita. Seorang penceramah mana bisa ceramah kalau sudah rusuh? Saudara-saudara sekalian, Allah, mana kita mana bisa kita ceramah kalau sudah rusuh? Iya toh? Bapak-bapak bagaimana bisa cari nafkah kalau sudah rusuh? Ibu-ibu bagaimana mau pengantin baru? Bapak-bapak mau pengantin baru? Anak-anaknya kalau lagi rusuh. Kecuali yang mau memanfaatkan situasi. Kawin lagi rusuh, kawin lagi supaya diketahui. Biasanya kesombongan. Apa itu sombong Ustaz? Pakai barang-barang mahal? Belum tentu. Ibu bupati dikasih rezeki Allah punya berlian, pakai itu berlian. Rezekinya ibu, tidak semua orang dikasih. Bapak-bapak dikasih rezeki punya emas, pakai itu emas. Ibu-ibu pakai, itu rezeki dari Allah. Punya mobil harga 1 miliar, pakai, tidak semua orang dikasih rezeki. Lalu apakah dia sombong karena pakai barang mahal? Bukan. Lalu apa itu sombong? Dua karakternya. Menganggap remeh orang lain, tidak mau menerima kebenaran. Itu sombong. Ibu pakai emas, belum tentu sombong. Kapan sombong? Ketika kau hina orang tidak pakai emas. Apa sih? Apa? Apa sih Bu? Apa? Kenapa? Palsu gelangnya. Sombong. Sombong. Ibu dandan pakai, itu rezekimu. Pakai parfum, itu rezekimu. Tapi jangan kau hina orang miskin. Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Tukang gosip. Inilah penyakitnya ibu-ibu kasihan, tukang gosip. Ustaz aja dia gosip. Dia bilang, bupati tidak usah lagi kau panggil itu Pak Ustaz. 4 dia bahas, kita terus dikenanya. Ya, sombong.
Karakter sombong kata Nabi dua. Satu, nganggap remeh orang lain. Dua, nolak kebenaran. Mentang-mentang dia punya NIP, sudah resmi ASN, dipandang ente pegawai honor. Bagaimana cara pandang ente pegawai honor? Semua kerjaannya dikasih pegawai honor. Salah bos, pegawai honor itu pelengkap. Kamu yang utama karena kau dapat NIP. Ada pegawai honor di sini? Ada. Biasanya yang banyak itu Satpol PP kasihan, polisi setengah. Nah, itu orang-orang yang sombong meremehkan pegawai honor. Kau tidak remehkan secara lisan, tapi semua pekerjaanmu kau kasih yang pegawai honor. Itu kalian sombong namanya. Tenang, saya bela kamu. Ya. Dua, karakter sombong, menolak kebenaran. Apa kamu tahu? Saya ini sudah 10 tahun jadi pegawai, kau baru masuk. Betul Bapak 10 tahun, tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Iya Bu. Ini betul baru 1 tahun, tapi otaknya Pentium 4 giga dia pakai, cepat curuh. Bapak 1 giga, lambat loading, hilang-hilang gambar. Nah, apa penyebab datangnya sombong? Kata Nabi, penyebab datangnya sombong itu ada 4. 1, bertambahnya jabatan. Yang tadinya hanya istri bupati, dengan izin Allah jadi bupati. Masya Allah. Jangan sombong. Jabatan hanya sekejap, 5 tahun saja. Terpilih lagi 10 tahun. Biar ibu makin hebat, 10 tahun tidak mungkin bisa bupati lagi. Pasti lepas jabatan. Bahkan kalau ibu mau pakai lagi padahal sudah lebih 10 tahun, masih mau pakai Garuda, ibu ke pasar, dibilang orang, sudah gila kasih. Apa kita mau sombong dengan jabatan? Menteri, kurang apa itu? Menteri kita yang wafat, menteri wafat Pak. Nah, apa yang mau disombongkan dengan jabatan? Kepala dinas kau mau sombong